الراحمين يا أرحم الراحمين فرج مسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الوسيع الرحيم فضل المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم رزقنا المسلمين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة غفرت ذنوبه وخطاياه أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين السyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bersama-sama dimuliakan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita hadir di sini senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat lawan kita berada. Segala dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mama abah kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita, husnul khatimah. Dan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah khairil anam, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan kita berataan calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Kenapa hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam? Sayyidul Ayyam itu rajanya hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati atik minan nar. Ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap hari Jumat dan malam Jumat itu Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat atau malam Jumat arba'atun wa isruna itu 24 jam. Sehari semalaman itu 24 jam. Bi kulli sa'atin, setiap jamnya itu Allah Subhanahu wa taala, sa'atin minha, setiap jamnya, sitamiatin atik minan nar, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan akan hamba-hambanya nang nyata-nyata masuk neraka itu masuk ke dalam daftar ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kenapa malam Jumat malamnya itu dimuliakan banget? Karena malam itu sampai siangnya setiap jam Allah merdekakan tadi 600 hamba-hambanya nang nyata-nyata masuk neraka namanya dipindahkan menjadi daftar penghuni surganya Allah Ta'ala. Hanya jangan sampai kada meminta hari Jumat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Supaya nama kita termasuk nama yang Allah Ta'ala tadi jadikan di daftar-daftar penghuni surga neraka menjadi daftar-daftar penghuni surga. Ya Allah, bila nama ulun terdaftar di penghuni neraka, hapuskan ya Allah, pindahkan ke penghuni surga. Dan bila nama ulun sudah terdaftar di penghuni surga, tetapkan ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu sampai ulun memasukinya ya Allah. Jadi hari Jumat baca Allahumma inni as'aluka jannah boleh, wa'udzubika minan nar, itu paling pendek sudah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa'udzubika minan nar.
Kenapa kita meminta? Karena nang dipilih Allah Ta'ala nang pertama orang nang meminta kepada Allah. Kedua orang nang beristighfar kepada Allah. Nang memohon ampunan. Nah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasarnya. Jadi istighfar hari Jumat tuh. Ada nang dibaca ada limbah sembahyang. Ilahi lastulil firdausi ahna wa lan aqwa 'alan naril jahimi. Tahabbi taubata waghfir junubi fa innaka ghafirat dzambil 'azimi. Tuh 5 kali. Hanya mun kawin jangan bulik lu sebelum membaca itu. Habis dosa pian diampuni Allah sampai kena Jumat yang akan datang. Ditambah lagi 3 hari. Nah, berarti 10 hari dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Belum lagi nyampe Jumat diampuni dosa, tambah lagi 3 hari. Jadi bila kita habis sembahyang Jumatnya itu usahakan jangan kita melipat batis atau tadi ma'alih batis, kecuali imam ma'alih juga. Tetap duduk tahiyat akhir sampai membaca Fatihah 4. Fatihah 4 Pak. Kan Nabi Salam itu membaca Fatihah 7 kali. Qul Allah 7 kali. Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sama 7 sampai 4 sampai 7 7 7 7 7 7 kali 4 nah 28 lah. Kita baca doa hanya kita beralih 10 hari dosa kita dijamin diampuni Allah Ta'ala. Itu hebatnya. Dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwa sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala 600.000 dimerdekakannya daripada api neraka tiap-tiap hari Jumat. Ada memadahkan kaul lain bukan 600 saja ada, tapi 600.000 dimerdekakan daripada azab api nerakanya Allah Taala. Nah, dan kita tetap masuk di situ. Belum pian teringat kisah Hasan al-Basri, seorang aulia Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan ada kena seorang laki-laki yang pendudian masuk ke dalam neraka dalam surganya Allah. Pendudian orang yang diangkat dari dalam neraka. Ini Rasul menangis terus dia. Bila sin menjelajah tu ada umat nang berucap nya kadengaran ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan. Itu berarti umat Rasulullah tuh. Jeritan umat Rasulullah di dalam neraka 4 macam tuh. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Hanan. Kalau nang lain berucap ya wailah, aduh celaka tuh. Ya wailah, itu umat lain itu. Ada juga ya laitani kuntu turaba, jadikan ulun tanah ya Allah, jadikan ulun tanah ya Allah. Nah, itu umat lain. Umat Rasulullah ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan. Rasul naik ke atas. Ya Allah, ulun mendengar cerita umat ulun ya Rab. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, keluarkan umat ulun yang ada di dalam neraka, walaupun dia punya iman sabiji zarah, sabiji lumbuk. Nah, lumbuk perawit, dak kala di situ. Bijinya, nasa itu aja halusnya ada beriman ya Allah, keluarkan ya Allah. Rasul menangis, ya Habibi lima jatabah, kenapa menangis? Ya ijinli bisujudi syukran lak ya Rab, izinkan bersujud kepadamu ya Allah, keluarkan umat ulun ya Allah. Allah berfirman, wahai malaikat, keluarkan umat-umat
Rasul Muhammad yang ada imannya walaupun sebiji dzarrah, aku pada hendak menggelisahkan kekasihku Muhammad. Ia yang diangkat itu. Habis sudah diangkat, masih lagi ada nang menangis tuh. Hanan. Rasul menjerit lagi ke arah ya Rabbi ijinni bisujudi syukran lak. Ya Allah izinkan ulun bersujud kepadamu. Ada apa lagi wahai kekasihku? Ulun masih mendengar umat ulun menjerit ya Rabb. Ulun masih mendengar ya Allah. Keluarkan umat ulun yang ada di neraka nang tanpa iman, tapi yang pernah mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman kadida, tapi suah membaca. Orang masuk Islam membaca hendak kawin membaca. Han sekali. Ada bahasa sembahyangan gede kita. Puasa kada gencang mana makan bulan Ramadan tuh. Song jam 3 duduk di warung dah. Tapi pernah membaca, keluarkan ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga, hum ummati, dia umat ulun ya Allah. Di situ kena ahli neraka tuh nang sedih. Untungnya Ikam sempat mengucap kalimat itu. Untungnya kami kekal salawasan di neraka. Untungnya Ikam pernah mengajar kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali seumur hidupnya. Ramai sudah termasuk ke dalam surga berataan, tapi Jibril tetap menjelajah. Jibril masuk ke dalam neraka. Kalau ada suara dari sekian banyak jelajah, Jibril mendengar suara kecil halus. Ya nah, ya mana, ya daya. Jibril mendekat lapor ya Rab. Ulun masih mendengar jeritan satu orang, tapi halus banget suaranya dan kalah lawasan dah. Hana. Ulun cari ya Rab di dalam neraka tuh 1000 tahun berputar kali dapat. Ini berarti luas benar. 1000 tahun ya Jibril aku berputar mencari suara tuh. Pantas ayat silindah. Hana. Mana? Lapor dengan ya Allah, ulun pengen menggembirakan kekasihmu Muhammad. Ada seorang lagi yang masih ada di situ. Patak ya Allah. Bolehkah ulun yang mengeluarkannya? Ulun nak menggembirakan umat Muhammad, menggembirakan Rasul Muhammad ya Allah. Cari jatuh sudah ya Rab 1000 tahun dan menjelajah kada dapat. Datangi Mikaelnya menjaga neraka apa? Menjaga neraka. Malik lah, nama Malik. Minta alamat lawan Malik. Sherlock. Dicari. Malik ada punya tangan kanan namanya Zabaniyah. Menjelajah dengan Zabaniyah 1000 tahun gak didapat Tuhan. Ini luasnya neraka. Pian jangan digegempar. Luasnya neraka itu 1000 tahun. Kita amun naik haji 11 jam separuh dunia tak putar sudah. 2 hari aja naik pesawat kau mengalingi dunia. Ini 1000 tahun menjelajah kali dapat. Datang pulang ya Rab. 1000 tahun itu maksudnya seharianan menjelajah deh. Yang bila seharianan, sehari itu 1000 tahun nomor dunia. Jadi seharianan malaikat Jibril menjelajah ya Rab. Sudah kami cari kadidajua ya Allah. Kada dapat bukan suaranya tambah menghilang ya Allah. Udah timbul tinggalan. Dah ya. Hilang dah mulai. Allah beri alamat. Nah, Tuhan menjulungi alamat. Ini alamatnya.
Dia berada pada sebuah lembah. Di lembah tak ada sebuah bahasa kita lubang yang sangat dalam. Sumur. Masuk ke dalam sumur itu ada pulang tebing. Ada curam, dia sedang tertindih batu. Pantas saya jumpa dalam situ. Makanya kita di Indonesia hendaknya dialuh-aluh menyebaran pulang. Pakalopak situ. Pakalotok pulang. Dalam lagi. Ucur kau mencari. Nah, dapat terdengar suara gimit dah. Ya, nah, ya mana. Jibril tadi langsung, bocah wahai umat Rasulullah, kau dengar aku mendengar wahai malaikat. Kami akan diangkat, dikorek oleh malaikat, hilang hangit. Kayak apa kayak kita di Banam, hilang. Tinggal lagi muntong bejikirannya mana. Ketika dikorek diangkat, dia berkata, wahai malaikat, aku tidak tahan lagi. Jangan ditambah siksaan ini. Aku tidak tahan lagi. Jangan kau tambah lagi. Tidak, kata Jibril, akan dibawa. Kau akan dibawa ke dalam surga. Dia tidak bisa menangis kering air mata. Benarkah wahai Jibril? Aku tidak sanggup. Jangan lagi ditambah. Tidak, diangkat. Dimandikan di Nahrul Hayat. Sungai kehidupan. Mencilangnya putih, bersih, glowing. Putih bungas. Ada hirang sedikit di dahi sini. Ya, bila orang suah mampir kan ada hirang di dahi tandanya. Jadi bila hirang singgah ke sini. Mana nyawa lawas kada datang nih? Oh, singgah ya. Jadi kan ada banyak lagi bila kon melihat kan betakon lagi supaya jangan supannya. Hirang gitu. Tanda singgah suah di neraka. Ketika hendak dibawa ke dalam surga, pintu surga itu kaca-kacanya tuh kelihatan lewat luar. Orang surga tuh kelihatan. Setan, mereka minum, mereka lagi asik bercengkrama, bergaya, bercanda. Lalu dia melihat teman-temannya, dia berkata, anak astahi, aku supan ya Allah, masuk ya Allah. Aja kita hari Jumat misalnya, ke undangan ya orang amin deh, kita datang sopan-sopan sedikit lah. Atau orang berikan Jumat kitanya datangan, orang sudah tuntung tadudi. Dia berkata, aku malu. Masuklah, kata Jibril. Ini tiket surga untukmu, tuh teman kamu aku supan. Lalu aku minta surga tersendiri kepada Allah. Aku malu bertemu teman-teman. Baik, Allah menjadikan sebuah surga seluas dunia. Tuh, yang terakhir masuk surga luasnya nang kayak dunia. Pahabisan. Pin kayak apa surga luasnya. Nah, ujar Hasanul Basri, mudahan yang terakhir itu aku. Seorang wali kutub berkata, mudahan yang terakhir dikorek itu adalah aku, Presiden. Kedua nih, anak berdahulu masuk surga. Dan orang terakhir yang dikorek itu aku, Presiden. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Cuman orang berpikir sekelas wali kutub ibadahnya 1000 rakaat semalaman, tahajudnya luar biasa, Quran sekhatam sehari, cuman wani mudahan yang terakhir itu aku masuk surga. Betapa tawadhu'nya sih.
Ini mengisyaratkan lawan kita supaya jangan bangga dengan amal. Karena dalam sanakoi ada tiga macam amaliyah, penyebab ada tiga macam tadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Walaupun kita ahli ibadah, penyembah yang rajin, sembahyang jangan ditanya. Johor rajanya 12 rakaat. Artinya inya menyunat 4, johornya 4, imbah johor 4, 12. Asarnya 8. Acinnya maghrib 7 rakaat. Awal 2, maghrib 3, tambah pulang 2. Isya 12 pulang. Harap ibadahnya. Mun puasa jangan ditanya orang maghrib bukannya isya. Maksudnya makan minum dulu, isanya karena ibadah tarawih hanya makan. Supaya kada ketinggalan. Tapi tegawi nang 3 macam ini nah, iya dah. Sehebat apapun maka dia digolongkan kelompok ahli neraka. Yang pertama siapa? Sukhun syadid, orang nang pemalar benar, engken benar, oke raja engken, belimbing tunjuk jadi palarakan siden. Orang minta belimbing tunjuk, Cil minta belimbing tunjuk pilah hendak memais, nokar kenyamanan, sebuting aja celai, nang halus jelah jangan lebih. Sok minta pulang Cil, cabut kan pohon-pohonnya aja sih sangit engken. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman walau kana abidan. Orang bakhil itu musuhnya Allah walaupun berilmu, orang bakhil itu musuhnya Allah walaupun ahli ibadah. Mun musuh Allah napa habar? Ada bakalan masuk surga. Dia telah memproklamirkan dirinya menjadi musuh Allah. Nya ada nang bakhil masih lagi itu pamalaran orang lawan diri kada. Ada suh itu tinggi lagi di atas pemalar lagi. Jangankan lagi orang, dirinya hanya pemalaran. Duit banyak, nukar waktunya muntah salisi 1000 aja kan ada penakon. Babica aja tak 1000 tas selisihnya kon berjalan. Berapa peman mulai pasar rumah? Nukem tuh jauh 15. Wah, larangan nih. 3000 aja lah. Pebungulan di sini tinjak sorangannya mas itu. Berapa habisnya? 14 sudah biar 14.000. Hakon berjalan rumah 2 pal pada pasar. Membawa pisang 2 tundun. Kan, beras 10 liter. Allah. Duit banyak. Saking main kenakan lah. Hakon sin berjalan datang ke rumah Rabah. Awyuhan sidin. Nokar hintalo tuh wani nang pacah-pacahnya. Berapa nang pacahnya? Pacah jelas kan lebih baik lagi nih. Tercampur tahinya ada apa sih berapa nang pacah? 700 jelas nang pacah nang baik berapa? Nang baik jelas 1.700.000. Pacah ya kan pang nang lain lagi kumpulkan. Hubungulan di sini terpecahkan nang baik. Pokoknya sini nukar nang padahal duit ada. Itu hagin diri. Engken banget. Namun minta sumbangan ke rumah sidin itu diceramahi sidin bang dahulu. Mungkin apa?
Pemulitan banyak kali lah nasi. Banyak kan, 1.000. Berapa sebungkus? Yang murah aja Pak, nggak yang 6.000 aja sebungkus. Ada yang 3.000-an lah. Itu tuh paling murah kan. Aku nyumbang separuh aja. Dikira separuh itu 400 bungkus. Separuh pada sebungkus jadi 3.000 rupiah. Ya Allah. Engken mana orang perhitungan benar. Nukar pentol sebiji. Bawangnya banyak banget. Kalau 500 ya. Saus, kecap, tabung kusakan lah bulan. Memuarnya sini menjualin bunganya di sini Allah. Perhitungan barang. Ada kawalan sedikit saja. Ada mau kurang lebih. Pemalar. Maka orang yang pemalar barang itu belum ada barangnya ini palarakannya. Hena nyawa, bela dan karena mobil kadang di bawahnya muaran aja. Duitnya kayak dia lagi, mobilnya kayak dia di palarakan sini dah. Nah, mungkin benar. Nah orang pemalar ini walaupun ahli ibadah maka inya penyebab masuk neraka ini. Walaupun ahli ibadah. Makanya penyakit bakhiran ini termasuk penyakit yang membawa ke dalam neraka. Tapi bila orang pemberian, oh ya Allah, ahli surga dah. Asyahyun, orang nang pemberian itulah asyahyu. Itu adalah Habibullah, kekasih Allah, walau karena jahilan, walaupun orangnya bebungulan. Orangnya bebungulan. Banyak bungulnya pada pintarnya. Saking pemberian, lakinya aja diberiakannya. Dan nak lakinya, laki unda ambil aja. Kenapa jangan diberiakan? Muar unda aja mama ya terus diberiakannya. Malam unda sandakan 2 hari datang pulang ke rumahnya. Lakinya disandakan. Pemberian namanya. Hendak nyawalan laki unda jarang. Unda beriakan namun hendak laki unda unda jarang ada. Anak pegarangnya anak memberiakan lakinya. Stroke 2 tahun dah ibu bubungulan jarang kada aku jarang. Orangnya pemberian. Pemberian. Inilah bibinian ya Allah. Ada betapa guru ja amal apa nang paling cepat membawa ke surga jurun bakti lawan laki. Barang siapa mengolahkan laki segelas air dengan cinta kasih sayang, 1 tetes Allah kasih 10 pahala dihapus, 10 dosa diangkat, 10 derajat menuju surga. Ben bayangkan 1 tetes bukan 1 teguk. Bini nang cerdas diolahkannya secirak langsung. Ini supaya masuk surga. Jangan laki itu malam pangamihan. 8 kali berkamih malam aja. Makanya laki panakutan bulan. Dengar tikus saja, harus perapas buka harus bebesuh lagi sih dia. Binian. Napa guru amal lagi jangan paling harap nih juga mantap bujuran kayak. Namun di Palestina itu nyaman guru aja mati syahid masuk surga langsung. Untung mana. Ben kedosa menandak mati syahid di Banjar jen kawan. Nah bibinian nah malam ini malam apa? Jumat. Sabtu Minggu lah. Nah malam Senin. Barang siapa yang membawai lakinya malam Senin
dibawainya dengan senyuman. Dia mempercantik diri dulu, berbungas-bungasnya, memakai alis, begincu, ada rona merahnya, betul harum-harum, langsung datang abahnya, langsung laki membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Kayaknya kaningnya panjang sebelah. Baca satu kali melayani laki, nyata meminta banyak hendak dapat surga, sini sayang, maka sama pahalanya membunuh 40 orang Yahudi di perang fisabilillah. Itu kalau malam Senin. Kalau malam Jumat satu kalinya sama membunuh 60 orang Yahudi. Dan bayangkan namun 3 kali berapa Yahudinya nang mati dah. 60 kali 3 180 Yahudi matian dapat pian. Nah, nya ketahuan imbah membunuh Yahudi kayak manggah sedikit. Nah, bayangkan mungkin sampai 4 kali. Nah, kada nang laki lah nang mati dia. Artinya saking ganalnya pahalanya, nilainya di sisi Allah Ta'ala. Tapi sebuting tadi jangan engken. Namun engken Allah kada katuju benar orang pamalar nih. Muar Tuhan sampai dianggap musuh. As-sakhiyu habibullah walau kana fasik. Orang pemurah itu kekasih Allah walau kana fasikan. Fasik itu bahana berbuat maksiat, bahana ibadah. Bahana kena maksiat, bahana ibadah. Fasik itu orang yang mengulang-ulang dosanya tuh nah. Kena ke masjid kenanya. Kena mau unjun di sumur orang pulang sudah. Kena ke masjid. Kena menubak sumur orang pulang. Walaupunnya berbuat dosa. Tapi nya pemberian diberiakannya iwaknya tuh kemana-mana. Orangnya pemberian. Makanannya ketujuh. Orang pemberian ngerannya. Walau karena fasikan. Nah, 7 ingat tadi. Itu adalah kekasih Allah. Berpahala lah guru kita memberiakan barang curian kan berpahala. Cuman nilainya menggembirakan itu yang dasar. Kalau inya memberiakan itu kan ada pahalanya. Sama orang naik haji dengan duit yang haram sah lah sah. Tapi nya kali dapat pahala. Gembira hatinya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. La labbaik ya Tuhan. Tidak ada sambutan bagimu. Tidak ada selamat datang. Allah aja menolak kalau tak makan yang haram. Nah, nang duanya tuh kena adalah orang nang senantiasa mengikut hawa nafsu. Nang ketiganya adalah orang nang ujub dengan dirinya. Itu bagian orang nang amalnya kada bakalan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi berbaik-baik kayak kita. Jangan bangga lawan amal. Karena bila bangga lawan amal bahaya. Ya ujub tuh. Orang bangga lawan amal kayak apa guru? Misalnya orang naik haji berulang-ulang, haji sampai 7 kali, misalnya umrah sudah nyambet orang. Seorang kadepang sombong, seorang 7 kali dah umrah, seorang kadepang sombong Makkah, atau seorang kajajakan seorang sudah.
Nang saikung juga seorang kadepang sombong seorang mun tahajud malam itu 20 rakaat ditang menyak ada 20 rakaat seorang sakit kepala besokan nih. Seorang tuh model kebiasaan bang sudah mulai arwah abah dulu kayak itu juga seorang kayak tebangun sorangan tuh kayak digerak malaikat tekam seorang. Pas seorang tuh bilanya sujud tuh kada mau satu mat lawas pang seorang tuh. Nah, jam dibaca banu guring pang jasiden. Makanya bangga. Nah, bilanya bangga lawan amal bahaya ujub. Itu yang akan menghapus pahala dan membawa orang ke dalam neraka. Nah, karena kita sambung pulang sampai sudah isam mudah Allah mengampuni kita berataan. Allah menyayangi merahmati kita mudahan kita salam dunia selamat akhirat dengan haknya Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. آمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا تقبل يا كريم الحمد لله